Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan qalal maut wa rahmatan indal maut wa firatan badal maut. Allahumma khaymana fi sukaratil maut wa najatan minan nar wal alwani hisab. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim yang alif ya Qudus ya Salam, lancarkanlah seminar kami pada hari ini tanpa ada satu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia untuk penyelenggaraan pada hari ini. Kepada Ibu Darmawati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya yang telah memberikan kita kesehatan untuk melaksanakan seminar di ruangan ini. Terlebih dahulu yang saya hormati Ibu Yulia Astuti. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk mengikuti acara ini. Nah, di sini saya ingin menyampaikan yang pertama adalah rasa terima kasih kami yang bagaimana atas partisipasi kita semuanya dan kerjasama kita semuanya sehingga acara seminar ini bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Yulia Astuti nanti itu bisa menjadi pengalaman, nasihat atau ilmu bagi kita semua di dalam acara diseminisasi budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya seminar ini semua kegiatan atau pembelajaran yang kita laksanakan ini hendaknya meningkat, ya, mendapatkan mutu yang lebih baik dan berkembang untuk kita, anak-anak dan semuanya. Semoga kita menjadi lebih baik, sekolah kita juga menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sambutan dari saya cuma ini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti penyampaian seminar diseminisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 003 yang berkesempatan hadir pada hari ini. Kedua kalinya salawat beriring salam marilah selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu semuanya, di sini saya ingin diseminasi budaya positif atau penyebaran budaya positif. Nah, di sini izin saya menampilkan slide materi kita pada
tahun 2024. Izin saya mendiseminasikan terkait dengan tugas saya sebagai CPRP Roket Misi, yaitu penyebaran budaya positif atau diseminasi budaya positif di modul 1.4. Baik Bapak dan Ibu semuanya, apa di sini tujuan dari diseminasi itu adalah saya ingin menyebarkan pemahaman budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, jadi apa segitiga restitusi itu? Di sini Bapak Ibu semuanya, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, kesalahan mereka itu kesalahan anak kita, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini teori ini, pengertian ini disampaikan oleh yaitu Gozen tahun 2004. Nah, sedangkan pengertian lain dari restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, teori tersebut, pendapat tersebut dikatakan oleh Kelsen Gozen tahun 1996. Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapannya menstabilkan identitas. Identitas siapa? Identitas siswa. Nah, jadi tujuannya menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu, mempunyai tujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, itu pengertian dari menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, jadi di sini di menstabilkan identitas itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan kita sebagai seorang guru dengan murid kita, dengan anak kita juga bisa kita terapkan segitiga restitusi. Dengan suami kita juga bisa. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan segitiga restitusi ini. Nah, jadi segitiga restitusi itu Bapak Ibu semuanya mempunyai kalimat yang reflektif. Kalimat yang reflektifnya seperti apa? Dalam rangka menstabilkan identitas. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi kata-kata ini nanti kita selipkan di percakapan kita dengan anak, Bu. Nah, jadi saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kata-katanya, Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi dalam tadi percakapannya kita menerapkan segitiga restitusi di menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu bisa begini. Bapak Ibu atau Bapak tidak ingin mencari permasalahan itu siapa, tapi ingin mencari solusi. Aja, Pak. Jadi kamu berhak merasa begitu. Nah, juga bisa mengatakan kamu berhak merasa begitu. Nah, bisa juga mengatakan seperti itu. Atau kita mengatakan seperti ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus sekarang kita ke yang kedua. Nah, ini tahapan dari segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu mempunyai tujuan apa?
tujuannya, jadi Bu Santi, kita mempunyai tujuan apa? Yaitu bertujuan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar, kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, kebutuhan dasar siapa? Kebutuhan dasar anak yang sedang kita ajak menerapkan segitiga institusi dalam permasalahan kita. Kan Bapak Ibu semuanya banyak ya permasalahan kita di sekolah dengan anak-anak kita ini. Terus, nah, validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu mempunyai kalimat yang reflektif juga, gitu kan? Kalimat reflektifnya itu sebenarnya mungkin terdengar asing bagi kita ya. Nah, kenapa? Mungkin kita jarang menggunakan kalimat tersebut ya. Nah, jadi mari kita sekarang kita apakan sama-sama kalimat reflektif dari validasi tindakan yang salah itu seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya kita sedang menyelesaikan permasalahan dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Terus di tengah-tengah percakapan kita itu, nah kita bisa pada saat divalidasi tindakan yang salah, kita bisa menerapkan kata ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, Dina, misalnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kita juga boleh mengatakan Bapak Ibu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap baru ini sikap yang seperti apa? Tentunya sikap yang positif Bapak Ibu ya, yang akan diyakini oleh anak kita itu. Terus sekarang kita yang ini sudah sekarang ini masih validasi tindakan yang salah. Nah, jadi tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan siapa? Keyakinan dari anak kita, anak yang sedang kita ajak percakapan tadi, yaitu teori kontrol. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, teori kontrol ini dikemukakan oleh William Goshen ya Bapak Ibu semuanya. Terus kalimat apa yang reflektif? Kalimat apa yang bisa digunakan oleh seorang guru saat merestitusi siswanya? Yaitu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga. Terus yang kedua di situ ada apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam kita mengajar kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kalau kita merestitusi anak-anak kita bisa menerapkan dari menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu, kalimat reflektif yang pertama yaitu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi bisa kita tanyakan Bu dengan anak kita, apa nilai yang sudah kita sepakati nak? Nah, seperti itu. Terus yang C itu adalah apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, jadi bisa kita terapkan dengan anak-anak kita, apa bayangan kamu nak tentang kelas yang ideal, menurut kamu itu seperti apa? Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu semua, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan dengan anak kita. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, begitu. Terus
lubangnya segitiga. Segitiga Bapak Ibu. Nah, jadi segitiga restitusi itu mempunyai 3 komponen. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi dari menstabilkan identitas itu, nah seperti yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya itu, di sini kan ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kata-kata reflektifnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus di situ ada, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus di situ, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tuh Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu semua, keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu semuanya tentang segitiga restitusi. Bu Ita, bagaimana dari apa yang saya sampaikan tadi, Bu Santi? Gimana dari apa yang saya sampaikan tadi? Dapat difahami? Ya, Bu? Ya, bisa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi di sini ya. Akhirnya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya di sini saya tadi sudah menerapkan segitiga restitusi dengan anak saya, yaitu Sultan dan Alfi. Nah, Sultan dan Alfi sudah apa saya restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kita dengerin sama-sama ya tentang penerapan segitiga restitusi. Ini diartikan. Bapak Ibu semuanya,
Namun juga keyakinan yang kita sepakati ini kita jalankan sama-sama. Yang dulunya Bu. Iya Bu, saya lebih bersabar memikirkan waktu jeda mau apa selanjutnya. Nah, kamu bersedia memperbaiki permasalahan ini tidak? Bersedia Bu. Nah, bersedia. Kalau kamu memperbaiki permasalahan ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih proaktif dan bersabar Bu. Menjadi orang yang proaktif dan bersabar. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bagaimana jika hal ini terjadi kembali, apa yang sebaiknya yang kamu lakukan? Saya akan membilangi ke ibu mata pelajaran atau ke saya Bu, dan tidak langsung memarahi teman. Ya, tepat sekali Alfia, perbuatan kamu tadi. Tetap semangat ya belajarnya Alfia. Kira-kira ada apa kamu dipanggil? Kayaknya saya tidak mengikuti infak dari pagi ya Bu. Iya benar Sultan. Kalau tidak mengikuti kegiatan dari pagi saya tidak apa-apa Sultan. Setiap manusia mempunyai kesalahan. Jadi pasti kamu melakukan ini ada alasannya. Ya Bu, dari mana saya dari saya semangat bangun sarapan. Oh begitu, jadi Sultan melakukan hal itu karena Sultan lapar tidak sempat sarapan di rumah. Nah sekarang kamu yang tidak mengikuti kegiatan tingkat tadi, kegiatan keagamaan di sekolah, kira-kira sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak. Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perilaku kamu? Disiplin. Kamu meyakini bahwa disiplin itu penting buat kamu? Penting. Jadi apa kamu bersedia memperbaiki permasalahan ini? Bersedia. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang seperti apa? Bertanggung jawab dari dulu, yang bertanggung jawab dan disiplin. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana kita memperbaiki masalah ini Sultan. Apa yang seharusnya kamu lakukan agar tidak mengalami masalah ini lagi, agar kamu tidak terlambat lagi untuk mengikuti infak? Saya akan meminta kepada orang tua untuk membantu saya hari dan membuat hari yang saya Bu. Oh begitu, kamu akan minta bantuan orang tua, membantu kamu lebih cepat, kamu akan memasang alarm di HP kamu. Itu bagus Sultan, kamu sudah menemukan solusi permasalahan kamu sendiri ya. Ibu harap kamu dapat menjalankannya. Tetap semangat ya. Nah, kamu bisa kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Saya sangat senang bisa tidak merasa dihakimi saat melakukan kesalahan. Dihargai walaupun saya telah melakukan kesalahan, saya diajak berdiskusi bagaimana dapat menemukan solusi dan permasalahan tersebut. Saya belajar agar bisa menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Hal ini membuat saya menjadi
When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type how you want to sound. Get your message. Nah, ya, jadi sudah kita lihat bersama-sama tadi tayangan dari video Sultan dan Alfi, yaitu di kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Kasus yang pertama itu pada Sultan. Sultan ini anak saya kelas 5 dan juga Alfi ini sama-sama di kelas 5. Jadi yang pertama Bapak Ibu semua, di kasus yang pertama itu adalah Alfi. Alfi ini dia pada saat bekerja kelompok dia tidak berselisih paham dengan yang namanya Elsa. Kenapa dia berselisih paham? Karena Elsa ini semaunya sendiri, tidak mau bekerja sama, sehingga Alfi ini merasa capek. Nah, dia bekerja sendirian sehingga timbullah perselisihan. Nah, itu permasalahan yang ada itu. Nah, itu saya selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Sama juga dengan Sultan, Bapak Ibu semua. Sultan itu juga seperti itu. Nah, Sultan itu permasalahannya Bapak Ibu, dia terlambat bangun. Kenapa dia terlambat bangun? Karena dia begadang. Di malam harinya dia begadang, tidur sampai larut malam, sehingga paginya kesiangan. Karena dia kesiangan, pada hari itu hari Jumat, dia tidak bisa mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di SDN 003 ini. Yaitu apa? Setiap hari Jumat, anak-anak mengikuti pagi setelah datang itu bersalaman dulu dengan guru piket. Setelah itu baru dia akan membaca surat Yasin bersama-sama. Itu dipimpin oleh Ibu Tina, yaitu sebagai beliau guru agama di SDN 003. Nah, pada hari itu Sultan tidak bisa mengikuti kegiatan keagamaan setelah baca Yasin, yaitu sholat duha. Kenapa tidak bisa mengikuti? Karena dia terlambat bangun tadi, sehingga tidak terlambat bangun dia mau ke sekolah Bapak Ibu. Nah, dia lapar perutnya, sehingga dia mempunyai inisiatif, dia makan dulu ke kantin. Nah, seperti itu, makan dulu ke kantin tanpa dia berpikir panjang. Ya, namanya anak-anak ya Bu ya. Nah, tanpa dia berpikir panjang, tanpa izin dulu, tanpa apa dulu, dia ke kantin. Setelah ke kantin, dia makan, sehingga dia tidak ingat akan tugasnya tadi, kalau dia harus mengikuti baca surat Yasin dan sholat duha. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu tadi tentang segitiga restitusi. Nah, sehingga ini saya berharap Bapak Ibu semuanya ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Apabila anak-anak kita mengalami permasalahan, kita ajak dia duduk sama-sama, kita tanya jawab tentang permasalahan dia, kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi dari tadi video nampak bahwa anak-anak kita tadi kan Sultan, Alfi tadi bagaimana perasaannya menurut ibu-ibu semua? Dari setelah percakapan restitusi dengan saya tadi, nah Sultan dan Alfi kan menyampaikan pendapatnya, ya Bu ya, menyampaikan pendapatnya. Apa pendapatnya? Yaitu si baik Alfi maupun Sultan merasa dia tidak dihakimi, merasa dia dihargai keberadaannya. Karena apa? Ya karena tadi Bapak Ibu semuanya dia bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang dialaminya. Bapak Ibu semuanya tentang segitiga restitusi. Ya.
Jadi Bapak Ibu semuanya nih, dari segitiga restitusi ini, mana kalimat yang menarik untuk Bapak Ibu semuanya? Dari ini Bapak Ibu. Kita kembali ke slide ini ya. Apa ini? Dari pengertian segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Gimana Bu Indah? Ada yang ditanyakan? Pengertian segitiga restitusi ini Bapak Ibu semuanya diprakarsai, ditimbulkan ide dari Gosen, yaitu William Gosen sebenarnya. William Gosen. Nah, itu tahun 2004. Nah, sebelumnya itu ada Kelsen Gosen, yaitu di tahun 96, Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari Bapak Ibu tadi sudah kita belajar sama-sama ya melalui PPT ini dan juga melalui tayangan video tadi. Nah, kira-kira nih segitiga restitusi ini menarik ya kan kita? Jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang paling menarik bagi Bu Ita dari segitiga restitusi ini? Pendapatnya Bu Ita dulu. Atau dua yang ingin Ibu tanyakan dan hal apa yang berbeda dari segitiga restitusi ini? Nah, kan sebelumnya tidak ada ya tentang belum mengetahui ya segitiga restitusi ini sebelumnya belum mengetahui Bu Ita. Belum. Terus gimana? Dengan adanya penjelasan segitiga restitusi ini, kita dapat memberitahukan atau mengapakan anak itu dari kesalahan anak sampai kita untuk menyelesaikan permasalahan anak, dan kita tidak dengan cara kekerasan, yaitu dengan cara segitiga restitusi ini. Iya, yang menarik apa bagi Ibu? Yang menarik bagi Ibu dari segitiga restitusi ini? Yang menarik bagi saya yaitu guru setelah menyampaikan tadi tidak merasa ada dendam sama anak, dan anak juga tidak ada merasa jengkel kepada gurunya. Iya. Terima kasih Bu Ita tadi. Bapak Ibu semuanya, Bu Ita tadi menyampaikan bahwa sebelumnya tidak mengetahui tentang segitiga restitusi ini, ya Bu Ita, seperti itu. Nah, terus sebelumnya tidak mengetahui tentang segitiga restitusi. Setelah itu Bu Ita juga menyampaikan ketertarikannya dari segitiga restitusi ini. Bu Riri menyampaikan ketertarikannya. Apa ketertarikan Bu Ita tadi? Yang disampaikan Bu Ita adalah si antara guru dan murid ya, guru dan murid menyelesaikan permasalahan itu dengan segitiga restitusi, menemukan jawaban yang terbaik. Jadi anak tidak merasa sakit hati ya Bu Ita, tidak ada dendam, demikian guru juga begitu, anak juga begitu. Itu menurut Bu Ita. Nah, bisa juga Bapak Ibu semuanya, kita boleh Ibu Santi, Bu Mawar, kita boleh berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat. Boleh juga menurut Bu Santi seperti ini, nggak apa-apa, boleh. Nah, tapi intinya segitiga restitusi ini bisa kita terapkan di semua jenjang Bapak Ibu semuanya ya. Itu menurut Ibu Ita. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu yang lainnya? Hal menarik apa yang menurut Bapak Ibu dari segitiga restitusi ini, dari penerapan segitiga restitusi ini? Mulai dari sini Bapak Ibu semuanya.
mulai dari awal. Nah, itu dari pengertian segitiga restitusi, dari tahapan segitiga restitusi ada berapa kita Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama apa? Iya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan. Nah, itu 3 poin dari segitiga restitusi Bapak Ibu semuanya. Kalau menurut Ibu Ida gimana? Apa yang menarik dari segitiga restitusi ini Bu? Atau Ibu mempunyai pertanyaan? Ya, tadi Ibu sepertinya ingin bertanya ya. Bertanya ya Bu. Ya. Ini yang untuk menstabilkan identitas. Kan tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di situ dijelaskan anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, kesalahan anak yang melanggar peraturan atau yang sedang mencari perhatian itu kesalahan anak yang seperti apa? Sehingga dia dikatakan sedang mengalami kegagalan. Ya. Terima kasih Bu Ida. Tadi Bapak Ibu semua pertanyaan dari Bu Ida. Jadi di situ kesalahan anak seperti apa yang bisa dikatakan mengalami kegagalan. Nah itu. Jadi kesalahan anak ini ya tidak pasti itu kesalahan yang besar Bu Ida. Seperti tadi contohnya di kasus yang pertama yang kedua yaitu Sultan. Sultan tadi kan dia karena begadang tidurnya sampai larut malam sehingga dia tidak mengikuti kegiatan keagamaan, dia mengikuti kegiatan imsak yaitu baca Yasin dan sholat duha. Nah, Sultan tadi ini bangun tidur larut malam, tidak sempat sarapan sehingga dia buru-buru. Kalau mau belajar aku belum sarapan dulu sehingga dia merasakan lapar. Karena dia merasakan lapar sehingga Sultan ini Bu ya tidak pikir panjang, dia langsung pergi ke kantin Bu. Nah, pergi ke kantin untuk makan. Nah, jadi di situ Bu Ida yang dikatakan gagalnya itu di situ. Seharusnya Sultan ini lapor dulu ke guru kelasnya, ngomong. Nah, itu kan guru kelasnya. Bu, saya semalam bangun kesiangan. Saya bangun kesiangan karena malam saya begadang sehingga saya bangunnya kesiangan sehingga saya tidak sempat sarapan. Karena perut saya lapar, saya makan. Nah, anak tadi nggak terpikir Bu, nggak terpikir untuk apa? Nggak terpikir mau izin dulu sama guru kelasnya. Dia nggak terpikir gitu. Dia langsung aja pergi ke kantin. Nah, makan gitu. Nah, makanya dia tanpa izin, tanpa ngapa dia makan sehingga dia melewatkan satu kegiatan sekolah yaitu sholat duha, baca Yasin dan sholat duha. Nah, sedangkan kegiatan kita ini baca Yasin, sholat duha itu semuanya tujuannya adalah membentuk siswa-siswa kita ini menjadi siswa yang sesuai profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, yang berakhlak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Bapak Ibu, berakhlakul karimah. Jadi dengan kita adakan membaca Yasin setiap hari, akan dengan sendirinya yang pertama anak akan hafal surat Yasin itu. Setiap hari kita baca, setiap hari Jumat. Terus setelah baca Yasin nanti ada infak. Nah, infak itu melatih anak kita untuk dia ikhlas berbagi, bersedekah. Selama ini sudah berjalan ya Bu ya. Nah,
Setelah itu anak kita ini akan merasakan yang namanya sesuai dengan agama dan keyakinan kita ya Bapak Ibu. Kalau banyak membaca Al-Quran, banyak sholat, itu anak-anak kita akan apa Bapak Ibu? Hatinya tenang, terus terkontrol ya emosinya. Terus setelah itu dia tidak akan dia tidak akan dengan teman-temannya. Hal-hal yang buruk itu insya Allah nanti Allah menghindarkan Bapak Ibu semuanya. Terus Bapak Ibu semua, terus di sholat duha. Nah, di sholat duha ini Sultan juga melewatkan. Apa yang dilewatkan dari Sultan? Dia tidak mengikutinya Bu Santi. Tidak mengikuti sholat dia tidak mengikuti sholat duha. Gak apa-apa Bapak Ibu semuanya ya. Coba. Nah, jadi dia tidak mengikuti sholat duha Bu. Nah, sedangkan kita tahu sendiri ya, karena kita ini kan itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, nah dia tidak melewati sholat duha tadi berita Sultan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sedangkan tujuan dari sekolah ini mengadakan sholat duha itu apa? Yang pertama jelas tujuannya kita mencari pahala kepada Allah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sholat duha alhamdulillah sudah berjalan setiap hari yang dipimpin oleh Ibu Guru Agama kita. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, terus itu yang pertama. Kita kepada Allah, terus kita membiasakan anak kita ini agar tertanam sampai besok, sampai dia misalnya dia udah lulus dari sekolah ini, dia di SMP, dia di SMA, di mana-mana dia akan tetap ingat sholat duha. Terus yang tidak kalah pentingnya manfaatnya itu Bu adalah rezeki kita menjadi lancar. Jadi untuk anak-anak ya. Nah, kalau untuk anak-anak itu Bapak Ibu semuanya rezekinya ya bisa aja nanti dia menjadi anak yang cerdas, dia menjadi anak yang tekun, menjadi anak yang rajin. Dengan sholat duha dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela ya Bu. Tentunya kan sekarang ini semakin Bu Santi, perkembangan teknologi semakin ya kan, pergaulan. Nah, agar anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu, sehingga kita ajak sholat duha, baca yasin, bersedekah. Piran Bu? Palapan. Oh, 4. Jadi anak-anak Bapak Ibu semuanya nih, itu dari menstabilkan identitas tadi yang ditanyakan oleh Bu Ida, kegagalan yang seperti apa. Jadi yang kegagalan seperti yang saya contohkan di kasusnya Sultan tadi ya Bu Ida. Bagaimana Bu penjelasan saya? Sudah. Nah, bisa diterima? Bisa. Bu Ita, bagaimana tadi penjelasan saya? Ya, bisa diterima, alhamdulillah. Bu Santi, kira apa yang ingin Ibu tanyakan? Tadi Ibu ingin bertanya. Boleh ditanyakan Bu Santi. Bu Tina aja. Ya, tadi Bu Tina juga ada yang ingin ditanyakan. Sama Bu Santi tadi juga ada yang ingin ditanyakan. Sekarang Bu Tina dulu ya Bu Santi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Agustina Sabitri ingin bertanya kepada Ibu narasumber kita Ibu Yulia, bagaimana cara mengatasi anak yang bermasalah yang minta perhatian terus? Apakah kita sebagai guru ini harus memperhatikan, sedangkan yang harus kita perhatikan itu ramai Bu,
anak yang kurang perhatian ini misalnya 2 orang misalnya. Bagaimana cara atau solusinya supaya kita bisa memperhatikan semuanya itu, Bu? Walaupun anak yang kurang minta perhatian itu kita perhatikan juga, sama seperti anak yang minta mencari perhatian tadi. Sehingga ada masalah-masalah apapun kita bisa menerapkan ke semuanya, begitu, Bu. Nah, hanya itu pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan jawaban Ibu nanti kami dapat lebih banyak belajar lagi sehingga kami bisa mengerti dan memahami anak didik kami. Itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tina yang sudah menanyakan, yaitu bagaimana memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak, karena misalnya 2 orang anak ini butuh perhatian lebih gitu ya Bu Tina. Sedangkan tugas guru ini kan harus memperhatikan semua siswanya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bu Tina, yang Ibu fokuskan adalah yang 2 orang tadi yang butuh perhatian Ibu tadi, Ibu fokuskan itu dulu. Nah, yang lainnya ini, karena anak yang lainnya ini kan Ibu anggap biasa-biasa aja ya, tidak ada yang artinya tidak ada yang bermasalah gitu kan, tidak ada yang komplain. Jadi yang 2 ini aja Ibu fokuskan. Nah, dia butuh perhatian seperti apa? Misalnya dia membacanya yang kurang. Nah, jadi setelah yang lainnya ini sudah Ibu layani, nah yang lainnya ini sudah Ibu layani, yang 2 ini Ibu fokuskan. Nah, Ibu ajak ngobrol berdua gitu kan. Nah, Ibu ajak ngobrol berdua. Nah, kira-kira kamu ingin seperti apa Nah, Ibu ngobrol, ajak dengan percakapan kita dengan segitiga restitusi tadi Bu Tina. Yang pertama dari apa yang pertama tahapannya? Menanyakan apa Bu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Coba Ibu Tina ajak ngobrol besok yang 2 itu. Nah, misalnya di jam istirahat atau sebelum jam istirahat, misalnya pada saat Ibu sudah memberikan penjelasan materi, setelah Ibu jelaskan materi yang lainnya mengerjakan, coba yang 2 itu Ibu panggil. Coba sini anak Ibu, Dina sama Rahmat, kamu sini duduk Ibu. Kamu kenapa kok gitu? Nah, kenapa kamu kok diam aja Rahmat? Kenapa kamu kok murung? Ada apa? Coba cerita sama Ibu. Nah, jadi Ibu di situ bisa menerapkan yang namanya, di sini tidak saya cantumkan dalam slide PPT saya karena itu beda. 5 posisi kontrol guru. Guru itu Bu bisa menjadi sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Nah, jadi sobat saat itu Ibu berada di posisi sebagai teman. Ayolah kamu cerita sama Ibu, Dina, Rahmat, kamu ini kenapa sih gitu kan? Ibu sebenarnya Ibu ini loh sayang sama kamu Rahmat. Dina, Ibu sayang. Kalau kamu kayak gitu, nanti kalau nilaimu gak bagus gimana? Ayo kita sama-sama kita belajar. Coba kamu cerita sama Ibu. Itu kan, kamu cerita sama Ibu, kamu apa yang gak bisa, apa yang gak punya, atau apa yang kurang sama diri kamu cerita sama Ibu. Nanti Ibu bantu. Nah, kan Ibu sudah sebagai teman tuh. Jadi buat dia itu nyaman dulu sama Ibu. Buat dia itu sama Ibu itu ibaratnya sebagai temannya dan sebagai orang tuanya Bu. Tadi yaitu adalah Bu Yanti, sepertinya tadi ingin bertanya-tanya. Nah, sekarang tadi Bu Tina jawabannya gimana tadi? Sudah pas ya mengenai anak yang butuh perhatian kita itu tadi. Baik, ini Bu Yanti, persilahkan. Pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya tentang dari ketiga tahap segitiga restitusi tadi. Bertolong Ibu berikan contoh dari ketiga tahap tersebut. Contoh, Iya. contoh kalimatnya atau apa contoh? Kalimatnya boleh yang diterangkan perilaku yang dari misalnya apa tadi pertama tadi Bu? Menstabilkan identitas. Ah, Itu validasi tindakan iya. yang salah. Berikan contoh dari masing-masing. Menanyakan keyakinan. Baik. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah menanyakan. Ini Bapak Ibu semuanya, Bu Yanti bertanya contoh dari 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu kan di situ menstabilkan identitas. Nah, yang kita stabil itu gimana ya? Dia tidak bergoyang, tenang gitu loh Bu Yanti, tenang. Artinya menstabilkan identitas itu tenang gitu. Identitas siapa? Identitas anak kita. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya dalam percakapan kita misalnya kan seperti ini. Sultan, tadi kan Sultan mengatakan seperti ini. Ibu mau manggil saya? Iya. Terus gitu saya ngomongkan kira-kira ada apa ibu kamu kok ibu panggil ke kantor gitu kan. Saya bertanya seperti itu sama Sultan. Ini ya Bu, karena saya tidak mengikuti kegiatan imtak ya. Nah, dia sudah punya jawaban sendiri Bu. Nah, gitu kan. Jadi saya bisa membuat gini. Setelah itu, nah saya menggunakan kalimat ini Bu Yanti. Iya Sultan, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya seperti itu. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Saya duduk di situ artinya guru itu pernah melakukan kesalahan itu gitu. Itu kita bisa gunakan kalimat reflektif itu Bu Yanti. Setelah itu Bapak Ibu semua, pertanyaan dari Bu Yanti adalah ini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita memvalidasi tindakan anak yang salah. Jadi tindakan anak itu kan salah. Nah, kita validasi menggunakan kalimat reflektif gitu. Nah, jadi tujuannya apa? Karena anak itu punya kebutuhan. Seperti tadi Sultan. Sultan terlambat bangun. Sultan nggak mengikuti kegiatan keagamaan, nggak mengikuti ini. Karena apa? Karena dia lapar. Nah, itu tindakannya salah. Nggak lapar sama gurunya. Dia langsung nyelonong ke kantin. Nah, tindakan yang salah itu kita validasi gitu dengan kalimat yang reflektif. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Seperti itu Sultan yang kamu lakukan. Jadi kamu tidak datang. Kalau itu di kasus Sultan. Kalau di kasus Alfi, seperti itu. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Saya mengenai itu. Saya sedang memvalidasi tindakan Sultan yang salah Bu. Tindakan Alfi. Ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, Sultan punya alasan kenapa dia nggak ikut kegiatan imtakan. Alasannya karena dia lapar. Kenapa dia lapar? Karena tidurnya larut malam sehingga kesiangan, nggak sempat sarapan. Nah, itu validasi tindakan yang salahnya. Terus setelah itu yang ketiga ya Bu Yanti ya. Ya, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini Bu adalah berdasarkan teori kontrol Profesor Dr. William Gosen. Nah, bahwa manusia ini termotivasi secara internal Bu Riri ya. Termotivasi secara internal itu dari apa? Dari dalam dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri siapa? Dirinya anak itu. Saat itu saya dengan Sultan, yaitu saya menanyakan keyakinan Sultan.
memang cocok dengan keyakinan kamu Sultan? Disiplin gitu. Apa yang tidak cocok dengan keyakinan kamu Alfi? Yaitu bertanggung jawab. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bu Yanti sudah jelaskan tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, itu ya Bu Yanti, dari 3 pertanyaan Bu Yanti sudah terjawab. Bagaimana Bu Yanti? Sudah, Bu Yanti sudah merasa puas? Alhamdulillah, sudah tercerahkan, sudah tergambar segitiga restitusi yang ingin Ibu terapkan di kelas Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Kita sudah selesai di acara kita, yaitu seminar penyebaran ataukah diseminasi tentang budaya positif. Jadi dari saya, dari awal hingga akhir, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Astuti yang telah menyampaikan panjang lebar tentang diskriminalisasi budaya positif. Tadi saya buka dengan basmalah.